Artinya ketika kita punya prinsip seperti itu, pemberian kita tidak didasari dengan ketulusan, tapi dengan modus untuk kepentingan diri kita sendiri. Korintus 9 adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, untuk mendorong mereka supaya mereka mau memberikan bantuan kepada orang-orang di Yerusalem yang saat itu sangat membutuhkan. Dan Paulus ingin agar jemaat memberi dengan sukacita dan dengan tulus hati. Hal itu juga berbicara kepada kita sampai hari ini. Kita lihat betapa banyak orang di sekitar kita yang ternyata kurang beruntung daripada kita, dan kita wajib memberi kepada mereka dengan sukacita dan dengan tulus hati. Jangan sampai ketika kita memberi, kita punya prinsip give to get. Saya memberi supaya saya mendapatkan lebih banyak. Artinya ketika kita punya prinsip seperti itu, pemberian kita tidak didasari dengan ketulusan, tapi dengan modus untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah pun tidak pernah tutup mata dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ada berkat bagi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat yang pertama adalah dikasihi Allah. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau dikasihi manusia saja kita senang, apalagi dikasihi Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Berkat yang kedua adalah dikaruniai Allah. Dalam ayat 8, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebuah kasih karunia Tuhan ketika kita punya hati seperti hatinya Tuhan yang suka memberi. Maka Allah akan terus mengaruniakan hati itu kepada kita ketika kita memberi dengan tulus dan sukacita. Berkat yang ketiga jelas, kita akan diberkati oleh Allah. Dalam ayat yang 10 dan 11 di sana dikatakan bahwa kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, sebab Tuhan yang menyediakan benih dan melipat gandakannya serta menumbuhkannya. Allah tidak akan membiarkan anaknya yang suka memberi berkekurangan. Malah semakin kita suka memberi, semakin kita akan diberkati. Amsal 11 ayat 24-25 dituliskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk kita memberi dengan sukacita dan tulus hati, sebab orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hati pasti akan, yang pertama dikasihi Allah, yang kedua dikaruniai oleh Allah, dan yang ketiga diberkati oleh Allah. Siapa yang mau mengalami itu semua? Saya yakin kita semua ingin dikasihi, dikaruniai, dan diberkati Allah. Oleh sebab itu, mari memberi dengan sukacita dan tulus hati. Semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.